Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Perti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perti itu lahir basisnya adalah kaum Thariqat. Sudah ditulis sejumlah pakar dan cendekiawan muslim tentang latar belakang berdirinya Perti dari Sumatera Barat itu. Itu didahului oleh orang-orang tarekat. Yang intinya kaum tarekat itu adalah kaum yang mementingkan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Masyarakat kita sampai hari ini masih banyak yang bertanya, tarekat itu apa? Tarekat itu adalah jalan atau metode cara kita mengamalkan ajaran agama ini, baik Islamnya, imannya, yang ketiganya yang tidak kalah pentingnya adalah ihsannya. Kita ini memiliki trilogi doktrin esensial dalam agama itu. Yang pertama adalah rukun Islam. Boleh jadi secara lahir, secara lahir orang itu mengaku Islam karena saya sudah syahadat, mengaku sholat. Memang dia kenyataannya sholat. Kemudian puasa, puasa. Puasa itu apa? Tidak makan, tidak minum, Kemudian zakat sudah saya keluarkan. Kemudian haji, berangkat haji, pulang haji tetap gitu-gitu aja. Iman kepada Allah gimana? Iya, iman kepada Allah, cuman bayangkan bagaimana dia nggak bisa. Malaikat itu nggak bisa dilihat. Takdir buruk dan lain sebagainya. Nabi-nabi, oke, ini sampai itu. Itulah pemahaman agama secara tekstual. Agama itu diamalkan secara harfiah seperti itu. Tapi untuk kaum tarekat tidak cukup itu. Karena itu sering kita dapatkan syahadat orang-orang tarekat itu berbeda dengan syahadat kita. Kalau syahadat kita itu hanya di bibir, tapi syahadatnya orang-orang yang menuju jalan Allah yang disebut sebagai warga tarekat itu betul-betul mengimani, syahadatnya itu dibuktikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ikrarku, sumpahku, pengorbananku semuanya ini hanya untuk Allah. Itulah yang membedakan dengan masyarakat awam yang hanya bisa mengucapkan syahadat tapi tidak bisa menjiwai dan menjabarkan apa yang disyahadatkan itu. Sehingga hanya di bibir saja diucapkan. Ini pemahaman supaya kita bisa membedakan antara tarekat dengan awam ini. Muslim awam dengan muslim tarekat itu seperti itu. Puasanya juga, sholatnya bagaimana? Itu syahadatnya tadi. Sholatnya gimana? Sholatnya itu kalau kita sholat gugur kewajiban sudah. Ini sholat duhur, sudah sholat, sudah selesai, sudah. Gugur kewajiban. Tapi bagi seorang tarekat tidak. Bagaimana sholat sebagai kebutuhan itu betul-betul bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya sehingga dia mampu menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Puasanya bagaimana? Karena itu di dalam bahasa tarekat itu ada puasa am, puasa khos. Ada lagi puasa khawas, Nah, kalau puasa kita itu apa-apa yang membatalkan puasa, ya sudah batal puasanya. Walaupun itu misalnya yang makruh-makruh. Tapi bagi seorang penganut tarekat, jangankan yang haram, yang makruh saja sudah dianggap haram. Yang makruh-makruh itu sudah dianggap haram. Apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Kenapa? Dia tidak ingin kehadiran Allah itu diganggu dengan perbuatan-perbuatan. Termasuk yang tadi saya katakan yang makruh-makruh. Karena makruh itu artinya kan dibenci oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan Allah tetapi di dalam kehidupan kita itu selalu ada yang makruh-makruh gitu aja. Maka jauh kita dari rahmat Allah dalam pandangan orang tarekat seperti itu. Kemudian bagaimana zakatnya? Zakat kita tuh nunggu 1 tahun sekali. Diberikan kepada siapa? 8 asnaf. Memang ada dalam surat At-Taubah yang berhak mendapatkan jatah
zakat itu. Tetapi zakatnya orang tarekat itu sepanjang masa. Kapan saja dia mau berzakat, kapan saja dia mau bersedekah, bersedekah. Kemudian bagaimana hajinya orang-orang tarekat? Hajinya orang tarekat itu tidak hanya mengelilingi tawaf Ka'bah, itu tidak hanya mengelilingi Ka'bah 7 kali, pulang selesai, saya sudah umroh, saya sudah haji. Tapi bagi orang-orang tarekat, bahwa makna tawaf itu meneguhkan tauhid, meneguhkan akidah, bahwa betul-betul la ilaha illallah di rumah Allah, yaitu Baitullah. Kemudian sa'i diartikan bukan sekedar lari-lari kecil, tapi bagaimana dituntun bahwa seorang sufi, seorang tarekat itu juga harus berusaha. Dan demikian juga rangkaian lain-lainnya di dalam upacara ritual haji itu seperti itu. Semua dihayati maknanya dan tujuannya untuk apa. Demikian juga iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak cukup kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Baru kemudian menuju kategori yang ketiga dalam trilogi tadi Islam, iman dan ihsan. Yang ketiga ini ihsan ini. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang datang di tengah-tengah sahabat, apakah ihsan itu? Mal ihsan. Minta dijelaskan apa itu ihsan. Langsung Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah engkau ini sembahlah Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu dapat kamu lihat. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya dan tentu tidak akan pernah melihatnya, fa innahu yaraka, maka Allah itu selalu melihat kamu. Jadi ini menghadirkan kehadiran Allah. Ihsan itu artinya menghadirkan kehadiran, hudur kalau dalam bahasa tarekatnya itu. Nah, inilah makna daripada pendidikan tarekat ya. Sehingga kalau kita sebagai penutup ya, kalau kita betul-betul memegang kaidah-kaidah apa yang diajarkan oleh para pendiri Perti itu, supaya tamassuk dengan ajaran-ajaran ihsan seperti itu, maka kita sebagai orang dalam kedudukan sebagai pelayan-pelayan organisasi itu, jangan sampai organisasi itu masuk ada uang haram, apalagi yang makruh. Karena apa? Ini betul-betul akan merusak tatanan di dalam organisasi. Contohnya banyak tanpa saya menyebut bagaimana organisasi-organisasi yang lain itu ribut tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Pasti dugaannya kalau dalam kacamata tarikat, kacamata sufisme, ada barang haram yang masuk di sana. Ada rasuah yang masuk. Makruh saja tidak boleh masuk di dalam organisasi itu supaya tidak merusak tatanan organisasi. Ini bisa masuk juga yang haram-haram. Kita nggak bisa membayangkan. Karena itu dalam organisasi kita harus berpedoman dari petuah-petuah inyak canduang maupun inyak lainnya yang mewasiatkan kepada kita dan menitipkan organisasi seperti ini agar terjaga dan tidak terkontaminasi dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarwih